Hai guys, jumpa lagi dengan Mojado Motor. Kali ini Mojado Motor ada Xeon RC yang mogok guys. Di kontak on. Nah, di sini tidak ada yang menyala sama sekali guys. Terus di kontak on lagi di starter kaki. Dia tidak berbunyi guys. Nah, kalau seperti ini pasti ada arus yang tidak sampai ke kontak ya guys. Kita akan bongkar dulu koper akinya, kita cek aki, terus kita cek kabel yang masuk ke kontak, dia masuk apa tidak. Oke guys, koper aki sudah kita bongkar. Sekarang kita gunakan apometer ya untuk melihat berapa ukuran akinya ya. Sebentar, apometernya masih nyala. Kita taruh di 20 DC ya guys. Dalam kontaknya kok iso dike mainan toh. Oke. Yang merah kita taruh di plus guys ya. Merah taruh di plus seperti ini, dan yang hitam kita taruh di masaki. Nah, kita lihat berapa tegangan akinya ya. Oke guys, ini terlihat jelas aki ada di 1296. Ini menandakan aki masih normal guys. Di double juga masih bisa ini harusnya. Oke, sekarang kita lihat push atau sekring ya guys. Di sini ada sekring. Kita bongkar baut ini ya kalau Xeon ya. Terus kita cek satu persatu apa ada yang putus. Ya guys, ini sudah kita buka penutup sekringnya ya. Di sini ada sekring dua ya. Yang satu ini sekring cadangan, yang satu ini sekring yang ada arusnya. Dia dekat sama kabel yang warna merah. Kita cek dulu sekringnya. Kita gunakan tasman DC. Bahasa gaulnya, kalau bahasa biasa ya rating bekas ya. Kita taruh satu di masa di sini ya. Ini menyala guys, berarti sekring tidak putus guys ya. Terus di sini juga ada sekring lagi guys di depan. Nah, ini juga ada sekring di sini. Ini sekring 10 ampere lebih kecil. Kita cek ya. Ini kontak harus on ya guys. Sebentar deh. Bentar ya nih. Loh, ini tidak menyala guys. Loh, dia tidak menyala guys. Kalau ini tidak menyala berarti ada kabel, karena sekring juga tidak putus ya. Berarti ada kabel di sini yang bermasalah. Bisa jadi ini kontaknya putus guys. Tapi bisa jadi juga tidak. Kita akan bongkar dulu koper ini. Oke guys, ini sudah kita lepas semua kopernya ya. Kita akan cek kabel kontaknya ya. Nah, kabel kontak ini ada di bawah sini ya guys. Ini ada kabel merah sama kabel, bentar ya. Ya, kabel merah sama kabel soklat ya. Merah ini input dari aki ya. Kita cek dulu kabel merahnya. Ini yang masuk ke kontak ya guys. Kita cek ini ya, pakai alat bekas rating ya. Ini yang satu gini
kita tempelkan ke masa ya. Nah guys, ini yang dari aki. Yang dari aki di sini juga tidak mengeluarkan arus ya guys. Harusnya ini langsung dia mengeluarkan arus. Berarti ini masalahnya di kabel merah guys. Kabel merah ini ada yang terputus ya. Ada yang terputus. Makanya dia tidak sampai di sini. Kita lihat di jalur kiproknya ya. Ya guys, ini kiproknya ya. Kotor sekali ya. Kita akan lepas soketnya dulu. Sangat kotor sekali. Wah, terlepas ya guys. Kita langsung lihat kabel warna merah ya. Di kiprok ini ada kabel warna merah juga. Kita masukkan yang warna merah ini ya. Gini kita cek di sini ada arusnya apa tidak. Tempelkan masa. Ya. Oke guys, dari sini ada ya. Dari sini ada, berarti masalahnya kabel ini yang kan keluar 2 cabang. Ini dari kiprok ini kabel merahnya ada 2, berarti yang satu yang ke inputnya baterai itu tidak sambung ya guys. Oke guys, ini masalahnya aja di kabel warna merah. Kita akan coba bongkar kabelnya ya, ada yang putus di sebelah mana. Oke. Oke guys, ini sudah kita temukan masalahnya nih. Nah, ternyata kabel di sini guys, kabelnya ada di bawah sini ya. Nah, dia ada di tengah bawah ya. Nah, ini yang menyebabkan arus dari baterai itu tidak masuk ke kontak ya. Jadi sepeda itu mati total karena kabel merah ini kabel merah, kabel soklat itu gabung ya guys, ngepong dan terputus ya. Nah, kita tinggal sambung saja ya, nanti kita sambung kembali dan kita rapikan, nanti pasti langsung bunyi. Oke guys, ini kabel yang terputus ya. Kabel warna merah ini adalah kabel aki yang masuk ke kontak ya guys. Jadi inputnya ini, kalau ini putus otomatis arus nggak sampai kontak, dan di kontak juga nggak sampai ke ICU ya, akhirnya sepeda ini mogok. Nah, ini putus dua-duanya guys. Yang soklat juga putus. Soklat ini adalah kabel output ya, keluarnya arus dari kontak ya. Jadi saat kontak mati itu arus hanya ada di kabel warna merah. Begitu kontak di on kan, akhirnya arus keluar lewat kabel warna soklat. Nah, kalau ini putus, dua-dua putus, pasti tidak bunyi. Sekarang kita akan sambung kembali ya guys.
Nah guys, ini sudah selesai. Kemudian ini soket kiprok ya, kita masukkan kembali ke kiproknya ini ya. Oke, kita tancapkan lagi. Oke, kemudian sekring-sekring kita pastikan menancap kembali ya. Nah sekarang kita langsung coba ya, kita kontak on ya. Ini sudah kita sambung, sekarang kita kontak on. Nah guys, langsung menyala ya, langsung menyala double. Oh apa, klakson rating juga menyala dengan baik ya, cuma dia tidak berketip karena memang depan masih kita bongkar ya. Jadi kalau depan dibongkar itu rating nggak ketip ya. Klakson. Sekarang kita double, kita pegang rem double. Dah. Sebentar guys, ini kok tidak berbunyi. Saya curiga apa businya sudah dilepas sama orangnya ya. Ntar tak bongkar sih. Nah ya guys, ini mas kelihatannya ini ini ya, apa cop businya ini memang tidak tersambung di businya, makanya tidak bunyi. Kita pasang dulu cop businya ya, dan kita sambungkan. Memang sering seperti ini guys ya, orang-orang itu kalau pedanya mogok itu kan pasti businya dibongkar dulu. Nah setelah dibongkar terus sepeda tidak bunyi, dia lupa cop businya tidak dimasukkan ke busi lagi. Akhirnya seperti ini, semua sudah tersambung, harusnya sepeda sudah bunyi, ternyata nggak bunyi. Nah sini nggak mancep di busi. Nah, ini harus kita tancapkan. Nah ini sudah menancap, kita coba ya guys. Loh nyala kan? Kalau sudah nyala gini harusnya sudah bunyi loh. Ya guys, sepeda ini keluar asap dari knalpot ya. Ini kemungkinan kemarin dikira orangnya ini apa, kompresi hilang, jadi busi itu disuntik oli ya biar cepat bunyi. Oke guys, sepeda ini sudah terselesaikan dan masalah ada pada kabel yang putus di jalur kontak ya. Dan nanti kita rapikan kembali terus kita pasang. Oke, terima kasih telah menyaksikan video dari Mojado Motor. Semoga video ini bermanfaat. Salam energi cinta.